Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara tentu tidak asing dengan yang namanya GPS, apalagi Bapak Ibu Saudara sering bepergian keluar kota atau ke tempat-tempat yang memang baru, belum diketahui jalannya. Kenapa kita menggunakan GPS, Saudara? Karena GPS ini akan menolong kita, mengarahkan kita ke tempat tujuan kita dengan jalan yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh aplikasi ini, begitu ya, Saudara. Bapak Ibu Saudara, meskipun GPS ini bisa mengarahkan kita, tapi tidak sedikit juga orang-orang punya pengalaman tersesat karena GPS. Ya, ada orang-orang yang punya pengalaman harus melewati jalan yang begitu sempit bahkan buntu karena diarahkan oleh GPS. Namun bagi orang-orang demikian, Saudara, termasuk saya juga punya pengalaman itu. Saya tidak serta-merta kemudian perjalanan berikutnya saya nggak mau lagi pakai GPS. Nggak, Saudara, saya tetap pakai GPS walaupun pernah punya pengalaman tersesat karena GPS. Kenapa? Karena GPS itu alat yang bisa saya andalkan untuk menolong saya sampai ke tempat tujuan. Walaupun terkadang salah, begitu ya, Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menuju ke satu tempat yang baru, kita butuh GPS. Karena kita nggak tahu jalannya, kita nggak tahu arahnya menuju tujuan kita. Kehidupan kita di dunia ini pun kita perlu arahan. Karena kita nggak tahu masa depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak tahu jalannya bagaimana, begitu ya, Saudara. Kita butuh arahan dan tuntunan. Dari mana? Dari pihak yang tentu tahu apa yang akan ada di depan kita, apa yang akan terjadi di masa depan kita, apa yang ada di dunia ini. Dan tentu kita semua tahu pihak atau pribadi yang mengetahui semuanya itu hanya satu, yaitu Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjalani hari-hari kita di tengah dunia ini, kita membutuhkan tuntunan dan arahan Tuhan. Karena kita manusia terbatas, kita nggak tahu apa yang ada di dunia ini. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Sama seperti hari ini kita ada di tengah-tengah masa pandemi, siapa yang pernah menduga kita akan berada dalam masa ini? Tidak ada. Oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan, pribadi yang maha tahu, pribadi yang maha kuasa. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kalau mau disingkat ayat-ayat ini bisa dikatakan demikian, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang artinya, Saudara, orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan, sukacita, damai di dalam perjalanan hidup mereka adalah orang-orang yang boleh menyukai Taurat Tuhan dan merenungkan. Saudara, kata merenungkan ini bukan hanya berarti kita duduk diam di depan meja kita, menghadap Alkitab lalu kemudian kita merenungkan. Bukan sekedar itu, Saudara. Tapi Mazmur ini katakan merenungkan itu siang dan malam, yang artinya di dalam kehidupan kita, dari pagi kita buka mata sampai malam kita menutup mata, firman itu terus berbicara kepada kita. Terus kita renungkan di dalam pengalaman kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau di awal saya katakan ketika kita menuju satu tempat yang baru kita butuh GPS untuk mengarahkan kita. Global Positioning System. Dalam hidup kita sebagai manusia, kita juga butuh GPS, God Positioning System, yang menolong kita untuk menuju tujuan sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Selamat berjalan bersama dengan Allah, kiranya Dia yang terus menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Tuhan memberkati.